Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang timnas Indonesia U19 yang akan berhadapan dengan Malaysia pada tanggal 27 Juli nanti di pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya ASEAN Under-19 Boys Championship 2024. Memang dari awal kita sudah tahu antara Malaysia atau juga Thailand yang akan menjadi lawan dari Indonesia di babak semifinal. Banyak di antara teman-teman yang menginginkan Indonesia ketemu Malaysia dan ternyata itu yang terjadi untuk babak semifinal nanti. Dan menurut saya mau ketemu Thailand atau juga Malaysia, ya dua tim tersebut adalah lawan yang lebih kuat dibandingkan tim-tim yang berhadapan dengan Indonesia di fase grup. Ya kan teman-teman, mulai dari Filipina, Kamboja, dan tentunya Timor Leste. Tapi kan bukan berarti timnas kita adalah tim yang lemah atau memang belum teruji. Sebetulnya dari 3 pertandingan fase grup, ya timnas kita sudah teruji. Karena memang ada perubahan dalam skema permainan, bahkan ada formasi yang berubah. Karena kan awalnya formasinya adalah 3-4-3 ya, di 2 pertandingan awal di fase grup, lawan Filipina dan juga lawan Kamboja. Ternyata di pertandingan ketiga lawan Timor Leste, bermain dengan formasi 3-5-2 mengandalkan 2 striker. Artinya Indra Safri juga tahu bahwa memang ada kesulitan dari para pemain untuk bisa bermain mengandalkan improvisasi serangan di pertandingan kedua lawan Kamboja, sehingga harus ada sedikit inovasi, yaitu mengubah formasi. Dan memang Indra Safri juga memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain lagi di pertandingan ketiga lawan Timor Leste, dan terlihat bahwa kebugaran dari para pemain terjaga sampai menit terakhir jalannya pertandingan. Walaupun memang kita kemasukan 2 gol lawan Timor Leste, tapi secara keseluruhan saya lebih menikmati jalannya pertandingan atau permainan dari timnas Indonesia U19 di pertandingan terakhir lawan Timor Leste tersebut, karena ada begitu banyak variasi serangan yang dibangun oleh para pemain kita. Dan sekarang kita sudah bisa melihat pemain semacam Kaviyat Rizky ya, yang memang permainannya luar biasa dengan kaki kirinya. Dia bahkan telah total memberikan 5 assist. Ada juga Welber Jardim yang diberitakan, baru saja saya baca nih beritanya baru 1 jam yang lalu, kemungkinan besar akan bisa bermain di pertandingan semifinal. Dia juga sekarang menjadi penghubung bagi lini depan, dan tentu saja ada Jens Raven yang mulai panas ya. Dan yang saya baca di beberapa media digital bahwa ternyata Indra Safri memang perlahan-lahan ya memberikan menit bermain kepada Jens Raven, mulai dari bangku cadangan sampai sekarang dia menjadi starter. Ya, saya pikir itu ada baiknya juga agar dia mulai bisa memahami karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Dan memang di pertandingan ketiga tampak jelas permainan dia sudah tune in, karena dia bukan saja bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa memberikan assist, bahkan dia bisa memberikan 4 umpan kunci. Dan memang timnas kita masih punya beberapa kelemahan. Ya, salah satu kelemahannya adalah dalam menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Nah, saya tadi nonton babak kedua pertandingan antara Malaysia lawan Thailand. Saya nonton babak kedua dan saya melihat di babak kedua tersebut Malaysia bermain sangat bagus. Jadi terlihat para pemain Malaysia itu mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga lebih banyak umpan-umpan terobosan. Sesekali saja mereka mengandalkan crossing. Artinya memang tim ini bermain strategi compact football. Jadi mereka memadatkan pemain di lini tengah dan mereka perlahan-lahan menyerang ke area pertahanan tim lawan. Bahkan para pemain Thailand mulai kewalahan. Tapi para pemain Malaysia bermain agak keras juga. Ya, kalau menurut saya ekstra agresif. Jadi ya para pemain kita juga jangan sampai nanti terpancing emosinya pada saat memang menghadapi agresivitas dari para pemain Malaysia. Saya tidak mengatakan kasar, tapi saya mengatakan keras. Dan saya pikir itu sah-sah saja di sepak bola kan. Ada tim yang bermain ekstra agresif untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan bermain secara kreatif. Nah, kita juga harus punya pemain dari second line yang mampu untuk bisa memberikan umpan-umpan terobosan. Nah, Welber Jardim beberapa kali yang saya lihat teman-teman lebih banyak memberikan umpan kepada rekan yang paling dekat. Nah, yang saya harapkan nanti di pertandingan semifinal dia bisa memberikan umpan terobosan secara cepat. Karena saya melihat beberapa kali para pemain Malaysia itu terperangkap dalam permainan garis pertahanan tinggi yang mereka terapkan. Artinya pada saat para pemain mereka itu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, beberapa kali mereka juga kena counter dari para pemain Thailand. Nah, itu salah satu kelemahan yang bisa kita manfaatkan dengan memberikan umpan terobosan secara cepat. Dan harus ada pemain seperti Jens Raven atau juga nanti Ragil atau mungkin Arkan Kakak jika nanti dimainkan bisa dengan cepat mencari ruang terbuka agar menerima umpan, dan tentunya dengan harapan salah satu di antara 3 pemain tersebut nanti jika dimainkan bisa mencetak gol. Dan untuk pertandingan semifinal nanti yang kita perlukan adalah finishing yang klinis. Nggak perlu juga sampai menciptakan belasan peluang, tapi yang perlu
adalah untuk bisa mencetak gol kalau bisa dari peluang pertama yang diciptakan. Karena efektivitas adalah kunci untuk pertandingan-pertandingan knockout, artinya pertandingan-pertandingan babak gugur ya. Dan kali ini kan timnas kita akan bermain di babak semifinal. Dan memang Malaysia juga adalah tim yang biasa menyulitkan timnas Indonesia ya. Saya lupa kapan ya terakhir kali timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia. Kalau nggak salah di level U16 ya, yang pada saat itu dikualifikasi untuk ke Piala Asia ya. Yang pada saat itu timnas Indonesia U16 dilatih oleh Bima Sakti, kalah ya kita ya. Padahal sebelumnya kita bermain baik, tapi lawan Malaysia tiba-tiba kita kalah. Kenapa? Karena kita beberapa kali terkena counter attack dari para pemain Malaysia. Nah, mereka tetap bermain seperti itu kalau saya lihat konsepnya, walaupun ya ini kan sekarang udah beda ya. Beda, bukan U16, tapi saya melihat counter attack dari para pemain Malaysia ini cepat. Dan mereka mainnya itu dari tengah, artinya sumber kekuatan mereka itu berada di lini tengah dengan compact football, menekan para pemain tim lawan, kemudian switch play-nya itu cepat dilakukan dari tengah. Sesekali saja pergerakan para pemain mereka dari sayap, dan memang Malaysia tidak terkalahkan juga di fase grup mereka. Dan mereka bisa menang telak lawan Brunei, lawan Singapura, karena memang itu adalah lawan yang lemah. Tapi tadi lawan Thailand, saya melihat babak 2 mereka bermain baik, organisasi permainan mereka rapi, dan saya tidak melihat para pemain mereka ya dalam tanda kutip ya panikan. Enggak, mereka bermain dengan tenang meskipun Thailand juga punya beberapa peluang yang mereka ciptakan. Jadi saya melihat para pemain Malaysia ini bermain dengan mengandalkan tempo permainan. Mereka paham kapan mereka perlu ya istilahnya ngegas ya, bermain dengan tempo tinggi, kapan juga mereka harus menjaga irama permainan tersebut. Nah, inilah feeling yang akan mereka terapkan nanti lawan Indonesia. Tapi bagi timnas kita, yang paling penting nanti bagaimana pemain-pemain yang diturunkan, khususnya di tengah itu bisa counter press. Nah, itu yang sangat penting, tapi saya belum ingin memberikan analisa secara detail dulu, karena kan pertandingannya masih nanti hari Sabtu. Tapi yang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, bahwa siapapun lawan dari timnas Indonesia di babak semifinal itu sebetulnya gak ada masalah juga. Karena sekarang timnas kita dalam 3 pertandingan terakhir ini kelihatan lah chemistry-nya sudah terbentuk, tinggal bagaimana para pemain kita bisa bermain dengan tenang. Karena saya melihat di pertandingan kedua lawan Kamboja, para pemain kita tuh bermain agak tegang. Maka itu membutuhkan waktu yang lama sekali kan, sampai melewati menit ke-70 untuk bisa mencetak gol dan kemudian meraih kemenangan. Ya, dan juga salah satu kelebihan dari timnas kita di level U19 kali ini, saya melihat adalah conversion rate dari set piece. Nah, memang saya tahu banyak di antara teman-teman yang mengeluh, kenapa sih mencetak gol itu dari set piece terus ya? Sebetulnya nggak masalah juga, karena kan salah satu cara untuk mencetak gol ya adalah dengan mengandalkan situasi bola mati. Dan itu bisa dilakukan dengan baik oleh para pemain kita. Di timnas U19 ini kan, banyak gol yang diciptakan dari corner, karena memang kita punya pemain-pemain yang bisa memberikan umpan yang akurat dari corner. Dan feeling saya nih Kavia Rizky akan menjadi key player untuk pertandingan semifinal nanti. Tapi nanti dong ya, saya akan membahas secara detail, sambil juga nanti saya akan mempelajari kekuatan tambahan dari Malaysia. Karena feeling saya nanti untuk babak semifinal bisa juga Malaysia bermain dengan cara yang berbeda, karena mereka paham mereka berhadapan dengan tim tuan rumah, dan mereka paham bahwa mereka harus kuat secara pressing, karena para pemain Indonesia sebetulnya dari skill individu ini kalau saya bandingkan, walaupun saya hanya menonton babak kedua dari Malaysia lawan Thailand, tapi saya melihat dari skill individu para pemain kita tuh jauh lebih unggul. Nah, bagus juga Indra Safri itu di pertandingan terakhir melakukan rotasi kan. Jadi para pemain Malaysia juga nanti kebingungan siapa nih pemain yang akan diturunkan di pertandingan semifinal nanti. Ya, tapi nanti saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman, kira-kira pemain mana yang nanti akan diturunkan oleh Indra Safri, walaupun itu hanyalah sebatas analisis saya, dan juga kira-kira seperti apa nanti skema dari Indra Safri untuk meladeni permainan agresif dari Malaysia. Karena yang saya lihat, para pemain Malaysia bermain ekstra agresif, jadi para pemain kita juga harus punya skema untuk melakukan counter pressing dan juga switch play ya. Di era sepak bola modern, switch play ini harus dilakukan dengan sangat cepat. Ya, antara 7-8 detik. Untuk apa? Untuk bisa mengagetkan para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Jadi sebelum saya menutup konten ini, teman-teman, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 974.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan teman-teman akan tetap konsisten mendukung kemajuan dari channel ini agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. Dan kita harus terus, teman-teman, support timnas Indonesia di level senior, U19 atau juga U16 secara total, dan juga ada baiknya kita memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media agar para pemain juga bisa tenang dan fokus untuk bermain di atas lapangan. Bahwasannya kita punya kritik, ya boleh juga kita sampaikan, tapi kita perlu menyampaikannya juga dengan cara yang santun ya, dan juga menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan dong kita memberikan kritikan secara sarkas ya,
atau juga kita menghina, apalagi menghujat para pemain atau juga jajaran pelatih dari Timnas Indonesia U19, jangan ya, karena mereka kan ya punya satu tujuan untuk berjuang habis-habisan dan memberikan yang terbaik tentunya bagi Timnas Indonesia. Dan saya tahu banyak di antara teman-teman ya yang menginginkan Indra Safri ini diganti. Kalau saya pikir enggak, jangan seperti itu. Kenapa harus diganti? Karena dia kan sekarang sedang membentuk tim ini dengan satu tujuan, dengan satu target tentunya, agar tim ini juga nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun saya pun belum puas secara total dengan permainan Timnas Indonesia U19, tapi pada saat saya nonton pertandingan ketiga lawan Timor Leste, ya ada sedikit harapan lah bahwa tim ini sebetulnya bisa bermain dengan cara yang berbeda, dan itu yang kita harapkan teman-teman. Jadi nanti saya akan kembali untuk memberikan preview dari pertandingan semifinal H-1 atau mungkin pada saat hari H. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.